Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aang Bawor Ngapak dari Cilacap. Akhir-akhir ini saya lihat banyak sekali orang protes di kota-kota sana. Turunkan Jokowi, turunkan Jokowi, turunkan presiden, turunkan Jokowi. Maksudnya itu apa? Semisalkan kalau Presiden Jokowi diturunkan, sudah jelas yang menggantikan itu adalah wakil presiden, karena ada wakilnya. Terus kalian itu ingin presiden atau ingin pemimpin yang seperti apa? Apakah karena ada gosip-gosip yang mengatakan pemilu ditunda atau perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode? Bukankah Pak Jokowi juga sudah bilang tidak berminat untuk jadi presiden 3 periode, dan sudah bilang kepada para menterinya untuk jangan mengatakan tentang penundaan pemilu. Lah, tujuan kalian itu apa? Dari pihak presidennya sendiri, Pak Jokowi itu tidak mengkehendaki jadi presiden 3 kali, juga tidak ingin menunda pemilu. Kenapa kalian tidak memprotes itu para DPR ketika masa sedang sulit, minyak susah, malah justru menganggarkan untuk penggantian hordeng itu dengan anggaran yang sangat besar? Itu kalian sebenarnya itu tujuannya apa? Bukankah kalian itu lebih berpendidikan, lebih tahu? Kalian itu mengatasnamakan suara rakyat. Rakyat yang mana? Memang sekarang semuanya serba susah, sedang sulit. Minyak mahal, BBM mahal. Tapi bukankah ada cara lain selain malah justru turun ke jalan beramai-ramai? Apakah kalian juga nggak tahu ketika kalian berdemo, itu anggaran yang buat demo itu juga sangat besar. Itu anggaran kalau yang buat demo, kalau untuk membangun sekolahan, coba bayangkan berapa banyak sekolahan baru yang dibangun. Menurut saya Anda itu memang orang pandai-pandai semuanya, orang hebat-hebat. Tapi apakah tidak ada cara lain selain harus turun rame-rame ke jalan, mengganggu aktivitas para pekerja, mengganggu lalu lintas? Walaupun negara ini bebas berdemokrasi, tapi bukankah demokrasi juga mempunyai batasan? Nah, sekarang misalkan seperti ini, Jokowi disuruh turun, sudah jelas yang mengganti adalah Pak Ma'ruf Amin, karena beliau adalah seorang wakil presiden. Terus apakah juga akan kalian demo? Terus saya juga akan bertanya, sejak dari adanya presiden di Indonesia sampai sekarang, apakah mereka juga tidak pernah diprotes? Mereka semuanya diprotes. Masih untung di zaman sekarang dibebaskan demokrasi. Kalau zaman dulu, zaman kakek-kakeknya kakek saya, mungkin ya itu ya, ya nggak tahu lah, mungkin banyak yang sudah nggak ada, mungkin. Tapi menurut saya seperti ini, misalkan ada permasalahan dalam negara ini, memang sedang keadaan sulit, dan bukan hanya Indonesia. Bukankah lebih baik para orang-orang yang turun di jalan itu mengadakan pertemuan perwakilan dan membahas permasalahan yang sedang terjadi di negeri ini? Bukankah itu lebih baik? Bukankah itu cara orang yang berpendidikan menghadapi sebuah masalah? Bukan dengan teriak-teriak turun ke jalan, bakar ban,
mengganggu jalan, mengganggu orang kerja. Menurut saya aneh, kami yang hidup di kampung malah justru kami lebih tahu tentang apa, lebih bisa menghargai seorang pemimpin. Jadi pemimpin itu tidak mudah. Saya berani jamin dari semua kalian yang berdemo di sana, itu tidak mungkin akan bisa jadi seorang presiden ketika nanti Jokowi turun. Bukan kalian. Terus kalian ingin pemimpin yang seperti apa? Terkadang saya berpikir, saya memang bukan orang berpendidikan tinggi, dan saya ini orang kampung. Tapi saya lebih berpikir tetap optimis. Saya tahu negara kita sedang sulit, sedang susah. Kita harus pintar-pintar. Tapi tidak harus dengan turun ke jalan. Karena ketika turun ke jalan itu sangat mengganggu aktivitas orang lain. Bukankah itu suatu perampasan kemerdekaan bagi hak setiap manusia? Oke. Mudah-mudahan kalian yang sedang berjuang di jalan, yang sedang berdemo, besok sudah tidak demo lagi. Jangan buang-buang waktu lah. Lebih baik bekerja. Yang masih sekolah, yang masih mahasiswa, belajarlah dengan baik. Tidak usah ikut-ikut turun ke jalan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.